Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai memori eksternal. Jika kita lihat melalui diagram berikut, memori eksternal bisa kita lihat di bagian bawah ini, mana memori eksternal itu berbeda dengan memori internal yang pernah kita bahas sebelumnya. Memori eksternal ternyata juga terhubung melalui sistem bus. Jadi sistem bus ini merupakan sistem interconnection antar piranti-piranti lainnya, seperti memori internal, memori eksternal, input device, output device. CPU sendiri itu akan terhubung dengan yang namanya sistem bus. Di materi lain kita akan bahas mengenai sistem bus. Mari kita lihat perangkat memori eksternal yang ada di dalam komputer kita sebagian. Mari kita lihat perangkat memori eksternal yang dimaksud. Yang pertama ada flash disk, kemudian ada hard disk eksternal maupun hard disk internal. Itu ternyata adalah memori eksternal, dan generasi sekarang ini kita jumpai adalah SSD yang sudah hampir menggantikan hard disk. Jadi kalau kalian masih menggunakan hard disk, untuk sekarang ini mulailah beranjak ke SSD yang banyak kita jumpai. Untuk lebih jelas lagi, kita lihat pemasangannya. Ini contohnya hard disk pada komputer terhubung ke sistem komputer melalui yang namanya kabel SATA. Kabel inilah yang dikatakan sebagai sistem busnya, ya, atau sebagai perantaranya ke menuju sistem busnya. Lalu di mana sistem busnya? Tentunya ada di motherboard. Kemudian ada kabel power. Memori eksternal harus terhubung ke komputer melalui kabel SATA dan kabel power. Jika di dalam laptop, kedua kabel ini sudah menyatu. Jadi di dalam satu kabel di dalam laptop ada SATA-nya juga dan ada powernya. Fungsi memori eksternal. Nah, ini intinya. Memori eksternal fungsinya menyimpan data secara permanen. Ketika komputer dimatikan, data-data tersebut tidak hilang begitu saja. Contoh-contoh data yang tidak hilang itu adalah dokumen kita, lagu, gambar, semua itu disimpan ke dalam memori eksternal. Jadi apa bedanya memori internal dan eksternal secara fungsi? Memori eksternal menyimpan data secara permanen yang mana tidak langsung untuk diolah oleh CPU. Kemudian perbedaan antara memori internal dengan memori eksternal adalah soal kecepatan. Kecepatan memori internal jauh lebih cepat daripada memori eksternal. Secara logika kita bisa yakini bahwasannya yang permanen tentu butuh waktu lebih daripada yang tidak permanen. Baik, terima kasih untuk latihannya. Silakan dijawab melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.